Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Dinasti Yuan. Dinasti Yuan adalah dinasti kekaisaran Cina yang didirikan oleh Kubilai Han, cucu dari pendiri kekaisaran Mongol. Dalam historiografi Cina, dinasti ini berkuasa setelah dinasti Song dan digantikan oleh dinasti Ming. Di Cina, dinasti Yuan kerap disebut sebagai dinasti asing karena tidak didirikan oleh keturunan Han. Sebab, pada zaman dulu, orang-orang Han adalah satu-satunya yang dianggap mewakili entitas Cina. Sebagai dinasti non-Han pertama yang menguasai seluruh Cina, kekuasaan Yuan berlangsung selama hampir satu abad, yakni antara 1271–1368. Pada 1206, Genghis Han mendirikan Kekaisaran Mongol yang pada akhirnya menjadi kekaisaran terbesar kedua dalam sejarah dunia. Setelah menyatukan orang-orang Mongol di utara Cina, Genghis Han mulai mencaplok dinasti Jin. Selama beberapa dekade berikutnya, bangsa Mongol terus memperluas kekuasaan mereka hingga ke Cina bagian selatan, bahkan ke berbagai wilayah di Asia. Pada 1260, cucu Genghis Han yang bernama Kubilai Han naik tahta sebagai kaisar Mongol. Berbeda dari para pendahulunya, Kubilai Han juga membangun dinasti Yuan dan menobatkan dirinya sebagai kaisar Cina. Pada 1271, Kubilai Han secara resmi menyatakan berdirinya dinasti Yuan dengan gaya tradisional Cina. Ia pun berhasil menaklukkan dinasti Song, yang berkuasa di Cina sejak 960 pada 1279 dalam pertempuran Yamen. Sejak awal pemerintahannya sebagai Kaisar Mongol, Kubilai Han telah aktif membangun sarana pendidikan, melakukan ekspansi wilayah ke berbagai wilayah di Asia, mengeluarkan uang kertas, serta mendukung berbagai kebijakan yang merangsang pertumbuhan ekonomi negaranya. Setelah menobatkan dirinya sebagai Kaisar Cina, Kubilai Han membangun citra publiknya sebagai penguasa yang bijak, salah satunya dengan mengikuti ideologi Konfusianisme tetapi masih mempertahankan akarnya sebagai pemimpin bangsa Mongol. Ia pun terus menggalakkan perdagangan internasional hingga Kekaisaran Mongol mencapai puncak keemasannya. Pasalnya, para pedagang dari Cina dapat berdagang hingga ke Eropa dengan aman. Berbagai invasi ke negeri-negeri Asia Timur dan Tenggara yang telah dimulai sebelum berdirinya dinasti Yuan terus digalakkan. Setelah berhasil menguasai Korea pada 1254, Kubilai Han berambisi menaklukkan Jepang dan negeri-negeri di Asia Tenggara, termasuk Jawa. Namun setelah tahun 1279, pemerintahan Kubilai Han mulai menghadapi kesulitan keuangan karena peperangan dan berbagai proyek pembangunan lainnya. Upaya-upayanya untuk mengumpulkan pendapatan dari pajak pun terganggu oleh korupsi dan skandal politik. Hal inilah yang diduga menjadi salah satu penyebab kegagalan serangan Mongol ke Jepang dan berbagai negeri di Asia Tenggara. Setelah Kubilai Han wafat pada 1294, tahta Kekaisaran Mongol jatuh ke tangan cucunya yang bernama Temur Han, 1295–1308. Pada periode ini, dinasti Yuan mampu melakukan ekspansi ke Hongaria hingga diakui menjadi kerajaan dinasti terbesar kedua dalam sejarah dunia. Kemunduran dinasti Yuan dapat dirasakan setelah pemerintahan Temur Han. Pasalnya, para penerusnya tidak ada yang cakap dalam menyeimbangkan budaya tradisional Cina dan Mongol. Alhasil, persaingan di dalam kekaisaran pun tidak dapat dihindari hingga sering terjadi kudeta. Selain itu, banyak pribumi yang merasa tidak puas dengan dinasti Yuan yang dinilai sangat kejam terhadap rakyat. Kekejaman itu memicu pemberontakan di berbagai daerah oleh orang-orang Han yang semakin tidak menyukai penguasa Mongol. Salah satu pemimpin pemberontakan dari kalangan petani yang menjadi sosok paling dicari oleh dinasti Yuan adalah Zhu Yuanzhang. Sepanjang abad ke-14, pemberontakan petani yang dikenal sebagai Gerakan Sorban Merah terus bergemuruh. Dinasti Yuan akhirnya runtuh pada 1368 karena pemberontakan, wabah, dan konflik di dalam kekaisaran. Zhu Yuanzhang kemudian mendirikan rezim baru, dinasti Ming, yang berkuasa di Cina antara 1368–1644 Selama hampir satu abad berkuasa, dinasti Yuan membawa banyak pengaruh terhadap kebudayaan Cina maupun dunia. Terdapat berbagai macam kebudayaan yang berkembang selama dinasti Yuan, contohnya adalah drama dan novel. Kontak yang luas antara penguasa dinasti Yuan dengan bangsa Eropa, ataupun Asia Timur dan Tenggara juga menghasilkan cukup banyak pertukaran budaya. Seperti contohnya ketika Muslim dari dinasti Yuan memperkenalkan kartografi Timur Tengah, astronomi, obat-obatan, dan pakaian kepada orang-orang di Asia Timur.
Selain itu, berbagai hasil inovasi dinasti Yuan seperti teknik pencetakan, porselen, kartu remi, dan literatur medis, juga menyebar ke Asia Barat bahkan mencapai Eropa. Pengaruh dinasti Yuan bahkan pernah ditulis dalam catatan Marco Polo yang menyatakan bahwa kebudayaan di Cina kala itu lebih maju daripada Eropa. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.